Saya Vita Agustin dengan NIM A1E118030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, mata kuliah Psikologi Abnormal, dosen pengampu Bapak DRS Suparjo Herlambang MPD dan Bapak Ruli Andieksa SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi di sini saya memilih materi dari pertemuan 2 sampai 14, yaitu materi tentang stres. Nah, adapun di sini definisi dari stres secara garis besar ada 4 pandangan mengenai stres, yaitu stres merupakan stimulus, stres merupakan respon, stres merupakan interaksi antara individu dan lingkungan, dan stres sebagai hubungan antara individu dan stresor. Lalu, definisi stres secara umum adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang putus asa, gugup, marah, atau bersemangat. Lalu, definisi stres dalam lingkungan akademik atau dalam lingkungan pendidikan. Stres merupakan pengalaman yang paling sering dialami oleh para siswa, baik yang sedang belajar di tingkat sekolah maupun di perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan banyaknya tuntutan akademik yang harus dihadapi. Nah, tuntutan akademik yang sering dihadapi ini seperti ujian, tugas-tugas dari guru, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada 4 bentuk-bentuk dari stres, yaitu yang pertama adalah stres sebagai stimulus. Merupakan konsepsi, ini stres merupakan stimulus yang ada dalam lingkungan, environment. Individu mengalami stres bila dirinya menjadi bagian dari lingkungan tersebut. Dalam konsep ini, stres merupakan variabel bebas, sedangkan individu merupakan variabel terkait. Stres sebagai stimulus dapat dicontohkan. Nah, jadi contohnya di sini lingkungan sekitar yang penuh persaingan, misalnya seperti terminal dan stasiun kereta api yang menjelang Lebaran. Nah, bisa dilihat pada gambar pertama atau gambar nomor 1, stres sebagai stimulus. Lalu yang B, stres sebagai respon. Konsepsi kedua mengenai stres menyatakan bahwa stres merupakan respon atau reaksi individu terhadap stresor. Dalam konteks ini, stres merupakan variabel tergantung atau dependent variable, sedangkan stresor merupakan variabel bebas atau independent variable. Berdasarkan pandangan dari Sutherland dan Cooper, Bert Smith menyajikan konsepsi stres sebagai respon sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar pertama dan gambar kedua. Nah, respon individu terhadap stresor memiliki 2 komponen, yaitu komponen psikologis, misalnya terkejut, cemas, malu, panik, nervous, dan seterusnya. Dan yang kedua itu ada komponen fisiologis, misalnya denyut nadi menjadi lebih cepat, perut mual, mulut kering, banyak keluar keringat, dan seterusnya. Selanjutnya yang C, stres sebagai interaksi antara individu dengan lingkungan. Menurut pandangan ketiga, stres sebagai suatu proses yang meliputi stresor dan strain dengan menambahkan dimensi hubungan antara individu dengan lingkungan. Sebagai interaksi, konsep stres antara individu dengan lingkungan dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, itu gambarnya nomor 3, yaitu reaksi individu terhadap stresor yang sama pada waktu yang berbeda. Jadi bisa dilihat pada gambar nomor 3. Lalu yang D, stres sebagai hubungan antara individu dan stresor. Stres bukan hanya dapat terjadi karena faktor-faktor yang ada di lingkungan, bahwa stresor juga bisa berupa faktor-faktor yang ada dalam diri individu. Misalnya penyakit jasmani yang dideritanya, konflik internal, dan lain-lain. Oleh sebab itu, lebih tepat bila stres dipandang sebagai hubungan antara individu dengan stresor, baik stresor internal maupun eksternal. Menurut Meramis,
Stres dapat terjadi karena frustasi, konflik, tekanan, dan krisis. Dapat dilihat pada gambar nomor 5. Stres sebagai hubungan antara individu dengan stresor. Selanjutnya jenis-jenis stres. Jenis-jenis stres menurut Kusmiati dan Desminiarti berdasarkan penyebabnya, stres dapat digolongkan menjadi 3. Dapat dilihat di layar, yaitu yang pertama adalah stres fisik. Stres fisik ini disebabkan oleh suhu atau temperatur yang terlalu tinggi atau rendah, suara yang amat bising, sinar yang terlalu terang, atau tersengat arus listrik. Lalu yang B adalah stres kimiawi. Nah, stres kimiawi ini disebabkan oleh asam basa kuat, obat-obatan, zat beracun, hormon, atau gas. Stres mikrobiologik disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit yang menimbulkan penyakit. Yang ketiga adalah stres fisiologik. Jadi, stres fisiologik ini disebabkan oleh gangguan struktur, fungsi jaringan, organ tubuh, atau sistematik hingga menimbulkan fungsi tubuh tidak normal. Stres proses pertumbuhan dan perkembangan disebabkan oleh gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada masa bayi hingga tua. Selanjutnya, usaha untuk mengatasi stres. Jadi di sini ada pendekatan yang dikemukakan oleh Missenbaum, yaitu Cognitive Behavior Modification atau CBM. Saya memilih terapi ini karena beberapa peneliti telah menguji keefektifan pendekatan ini untuk mengatasi problem emosional. Antara lain, CBM efektif sebagai pendekatan untuk mengelola marah, menurut Wahyuni. Dan CBM digunakan untuk mengatasi stres menghadapi ujian dan juga bisa untuk stres yang dialami oleh korban pemerkosaan. Dalam pendekatan CBM yang dikembangkan oleh Missenbaum, ada 3 tahap pelatihan yang diterapkan untuk mengelola stres, yaitu tahap edukasi dan konseptualisasi adalah tahap di mana subjek diajarkan dan dilatih untuk menggali dan menyadari komponen-komponen stres melalui proses observasi diri atau self observation. Yang kedua, tahap pencapaian dan konsolidasi. Nah, tahap ini memulai dialog internal baru, merupakan tahap yang mengajarkan subjek untuk mengenali dan menetralisir pikiran-pikiran negatif, pemicu stres, dan kemudian mengubah atau mengganti dengan pikiran-pikiran yang lebih positif. Yang ketiga adalah tahap mengajarkan keterampilan baru, yaitu tahap pemberian keterampilan seperti keterampilan relaksasi yang dapat digunakan sebagai cara untuk menurunkan stres yang dirasakan, menurut Missenbaum 2007. Nah, selanjutnya ada pun kelemahan dan kelebihan dari pendekatan CBM ini menurut Mula Warman 2011, yaitu kelemahannya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendekatan ini bersifat dingin, kurang menyentuh aspek pribadi, bersifat manipulatif, dan mengabaikan hubungan antar pribadi. Yang kedua, lebih berkonsentrasi kepada teknik. Yang ketiga, pemilihan persetujuan sering ditentukan oleh konselor. Jadi, walaupun sudah melakukan persetujuan yang diberikan oleh klien, biasanya biasanya konselor akan sering menentukan persetujuannya, bukan si klien. Lalu yang keempat, tidak cukup komprehensif. Nah, kalau ada kelebihan sudah pasti ada kalau sudah ada kelemahan, pastilah ada kelebihan. Jadi, kelebihan dari pendekatan CBM ini menurut Mula Warman 2011 juga ada 4. Yang pertama adalah telah mengembangkan konseling sebagai ilmu karena mengundang peneliti dan menerapkan ilmu pengetahuan kepada proses konseling. Yang kedua, mengembangkan perilaku spesifik sebagai hasil konseling yang dapat diukur. Yang ketiga, memberikan ilustrasi bagaimana mengatasi keterbatasan lingkungan. Yang keempat, penekanan bahwa konseling hendaknya memusatkan pada perilaku sekarang dan bukan kepada perilaku yang terjadi di masa lalu. Jadi, kelebihan dari CBM ini adalah penekanan konseling
yang dilakukannya itu penekanannya lebih memusatkan kepada masa sekarang, bukan masa lalu. Nah, baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dari hasil PPT saya tentang emosi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan.